Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Komalasari beserta dua rekan saya yaitu Nanda Ilham Pratama dan Rahmadita. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sangat sulit dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam jenis ini misalnya minyak bumi, gas alam, dan barang-barang tambang lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan dengan bijaksana supaya sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat maksimal. Berikutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada minyak bumi. Menurut perkiraan para ilmuwan, minyak bumi mulai terbentuk selama jutaan tahun. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Minyak bumi diambil dalam bentuk minyak mentah sebelum digunakan. Minyak mentah tersebut harus diolah. Pengelolaan minyak bumi menghasilkan afgas, aftur, premium, minyak tanah, solar, dan lain-lain. Manfaat dari produk-produk tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pertama ada aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, yang kedua bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, ketiga minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak, yang keempat solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, yang kelima LNG liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas, yang keenam oli ialah bahan untuk pelumas mesin, yang ketujuh adalah vaselin ialah salep untuk bahan obat, yang ke-8 parafin untuk bahan pembuat lilin, dan yang terakhir adalah aspal untuk bahan pembuatan jalan dihasilkan di Pulau Buton. Sebagai salah satu negara penghasilan utama minyak bumi, Indonesia menjadi anggota Organisation Petroleum Exporter Countries atau OPEC yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi gas alam. Di Indonesia terdapat banyak sumber gas alam. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. Batu bara. Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen atau proses penggarangan. Tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang mengandung lempung. 65% butir-butirnya sangat halus sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa, Sumatera, dan liat dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan gerabah. Baik, besi di dalam temperatur tinggi, biji besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Pencampuran diatur sedemikian rupa sehingga proses pembakarannya merata. Kotoran dalam biji besi dapat dihilangkan dengan jalan reduksi atau mengambil unsur oksigen dari biji besi besar. Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan, kemudian cairan tersebut dicetak dalam bentuk tertentu. Besi baja adalah besi yang kandungan atau campurannya karbonnya rendah. Di sini studi kasus yang kami dapat yaitu pertambangan ilegal, studi kasus eksploitasi tambang galian B atau emas di Desa Sayumatura, Kecamatan Nagajual, Kabupaten Mandali, Nata. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat potensial dan melimpah. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kandungan mineral. Secara regional, Indonesia berada pada posisi tumbukan kedua lempengan besar, yaitu lempengan Pasifik dan lempengan Australia. Adanya lempengan tersebut menghasilkan tatanan tektonik yang lengkap. Kondisi geologi tersebut mendukung kondisi pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian berharga lainnya. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, kegiatan pertambangan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara memiliki potensi pertambangan yaitu di Kabupaten Mandailing Natal. Potensi pertambangan yang ada di Mandailing Natal meliputi batuan bara, emas, timah hitam, perak, dan lain-lain. Sehingga Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah Sumatera Utara yang menjadi penghasil bahan tambang galian B atau emas dan mengakibatkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi emas di gunung terjadi di desa Sayur Matura, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini satu, untuk mengetahui aspek yang menyebabkan penambahan emas ilegal bertambah di desa Sayur Matura, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal. 2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal tentang pencemaran lingkungan sehingga penambangan ilegal masih bertambah. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.